Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Pandulan Kausar, mahasiswa pendidikan luar biasa. Pada video ini saya akan menjelaskan perbedaan konsep dasar learning disability dan learning difficulty. Learning disability atau kesulitan belajar spesifik KBS bersifat intrinsik, artinya penyebabnya berasal dari dalam diri anak itu sendiri, yaitu adanya fungsi neurologis pada sistem saraf pusat. Anak dengan learning disability memiliki IQ rata-rata bahkan di atas rata-rata, namun mengalami hambatan spesifik dalam membaca, menulis, atau berhitung. Contoh konkret seorang siswa kelas 3 SD yang sangat cerdas dan berbicara dan berdiskusi, namun tidak bisa membaca dengan lancar. Meski sudah berulang kali diajarkan, ini bukan karena malas, otaknya memproses bahasa secara berbeda. Inilah disklesia, bentuk learning disability yang bersifat intrinsik. Sebaliknya, learning difficulty bersifat ekstrinsik, hambatan belajar yang berasal dari luar diri anak. Misalnya metode mengajar guru yang tidak sesuai, lingkungan rumah tidak kondusif, kemiskinan, atau sering tidak masuk sekolah. Contoh, siswa tertinggal matematika karena sering absen akibat kondisi ekonomi keluarga. Begitu faktor eksternal diatasi, anak bisa mengajar. Perbedaan ini sangat penting bagi guru. Jika guru salah mengidentifikasi learning disability sebagai kemalasan, maka penanganan tidak efektif dan justru merusak psikologi anak. Kesimpulannya, learning disability sama dengan masalah intrinsik neurologi, learning difficulty sama dengan hambatan ekstrinsik lingkungan. Keduanya membutuhkan respon yang berbeda dari guru. Dan soal kedua, hidden disability, mengapa tersembunyi? Kesulitan belajar disebut hidden disability karena hambatan yang dialami anak tidak terlihat secara fisik, berbeda dengan tunanetra yang menggunakan tongkat atau tunarungu yang menggunakan alat bantu dengar. Anak dengan kesulitan belajar tampak normal dari luar. Mereka bisa berbicara, bergerak, dan bermain seperti anak lain. Hambatan ada di cara otak merespon informasi. Inilah menciptakan kesenjangan berbahaya. Penampil fisik normal namun fungsi kognitif spesifik terhambat akibat orang-orang sekitar anak, termasuk guru dan orang tua, sering salah menafsirkan perilaku anak. Guru mungkin berpikir anak ini pemalas, kurang motivasi, atau tidak serius belajar, padahal anak tersebut sudah berjuang keras hanya untuk membaca satu kalimat. Implikasi bagi guru ada 3. Pertama, guru harus tidak mudah menghakimi. Ketika siswa kesulitan, jangan langsung label bodoh atau nakal. Kedua, guru perlu melakukan observasi mendalam, perhatikan pola kesalahan, bukan hanya hasilnya. Ketiga, guru harus aktif berkomunikasi dengan orang tua dan ahli, karena hidden disability membutuhkan tim, bukan guru sendiri. Kesimpulannya, karena hambatan tidak terlihat, maka kemampuan deteksi ini dan empati guru menjadi kunci utama penanganan anak dengan kesulitan belajar. Soal nomor 3, mitos versus fakta tentang anak berkesulitan belajar. Mitos pertama, anak berkesulitan belajar pasti bodoh atau ber-IQ rendah. Fakta ini sepenuhnya salah berdasarkan definisi dari NJCLD, National Joint Committee on Learning Disability. Salah satu kriteria utama learning disability adalah bahwa anak memiliki kemampuan intelektual rata-rata di atas rata-rata. Hambatan yang mereka alami bersifat spesifik, hanya area tertentu seperti membaca, sementara kemampuan lainnya bisa sangat baik. Contoh, Albert Einstein diduga mengalami disleksia, namun kita tahu betapa luar biasanya kecerdasannya di bidang sains. Dampak jika guru percaya mitos ini, guru akan menurunkan ekspektasi terhadap anak, tidak memberi tantangan yang sesuai, dan anak kehilangan kesempatan berkembang sesuai potensinya. Mitos kedua, kalau mau lebih rajin dan berusaha keras, kesulitan belajar pasti bisa hilang. Fakta, kesulitan belajar spesifik bersifat neurologis, terjadi karena perbedaan struktur dan fungsi otak dalam memproses informasi. Ini bukan soal usaha atau motivasi. Penelitian
neuroimaging menunjukkan perbedaan aktivitas otak pada anak dislesia dibandingkan anak dengan tanpa dislesia saat membaca. Ini adalah fakta biologis, bukan soal kemalasan. Dampak jika guru percaya mitos ini, guru akan memaksa anak berlatih berulang tanpa adaptasi metode, yang justru meningkatkan frustasi dan menurunkan harga diri anak. Kesimpulan, mitos-mitos ini berbahaya karena menunda penanganan yang tepat dan merugikan anak secara psikologis. Sebagai calon guru PLB, kita harus menjadi pihak meluluskan mitos ini. Soal nomor 4, klasifikasi kesulitan belajar perkembangan versus akademik. Kesulitan belajar perkembangan adalah hambatan pada fungsi-fungsi yang menjadi persyaratan belajar, yaitu kemampuan yang seharusnya berkembang sebelum anak mulai belajar akademik formal. Fungsi-fungsi ini meliputi perhatian, persepsi visual dan auditori, memori bahasa, lisan, kemampuan berpikir. Contoh, anak sulit memusatkan perhatian lebih dari 2 menit atau tidak bisa mengikuti instruksi yang baru diberikan. Kesulitan belajar akademik adalah hambatan yang muncul langsung dalam mata pelajaran di sekolah, terutama membaca, dislesia, menulis, disleksia, dan berhitung di diskalkulia. Ini yang paling sering teridentifikasi karena langsung terlihat dari prestasi belajar. Mengapa keduanya saling berkaitan? Karena kesulitan belajar berkembang adalah fondasi yang mempengaruhi kesulitan belajar akademik. Anak yang mengalami gangguan persepsi visual kemungkinan besar akan kesulitan mengenali huruf, yang kemudian berkembang menjadi disleksia. Anak yang memorinya lemah atau akan sulit menghafal fakta matematika yang berdampak pada kemampuan berhitung. Artinya, menangani hanya kesulitan akademik tanpa menyentuh akar masalah perkembangan adalah perbedaan yang tidak tuntas. Guru PLB harus mampu melihat dan menangani keduanya secara terpadu. Soal nomor 5, disleksia, definisi, ciri di kelas, dan dampak. Definisi: disleksia adalah gangguan spesifik dalam kemampuan membaca yang bersifat neurologis. Menurut International Dyslexia Association atau IDA, disleksia ditandai oleh kesulitan dalam mengenali kata secara akurat dan lancar, kesulitan dalam mengeja, serta kemampuan dekodik yang lemah. Dekodik adalah kemampuan menerjemahkan huruf ke bunyi. Hambatan ini terjadi karena perbedaan cara otak memproses fenom unit bunyi terkecil dalam bahasa. Ciri di kelas: anak disleksia menunjukkan tanda-tanda seperti membaca sangat lambat dan terputus-putus, membalik huruf seperti B dan D, P dan Q, sulit mengingat urutan huruf dalam kata, ejaan yang sangat tidak konsisten meski sudah sering diajarkan, kesulitan mengikuti teks saat membaca lantang, dan sering kali menghindari aktivitas membaca karena takut akan gagal. Yang penting dicatat, anak disleksia bisa sangat cerdas dalam hal lain. Mereka bisa bercerita dengan sangat baik secara lisan, kreatif dalam ide, dan memiliki pemahaman konsep yang tinggi. Dampak pada proses belajar: disleksia tidak hanya berdampak pada bahasa Indonesia, tetapi meluas ke semua mata pelajaran yang membutuhkan membaca. Soal matematika berbentuk cerita, buku IPA, instruksi tertulis, atau juga mengalami kelelahan mental luar biasa hanya dari kegiatan membaca singkat, serta dampak psikologi berupa rendah diri dan kecemasan. Penanganan yang tepat meliputi pendekatan fonik terstruktur, metode multisensori, dan akomodasi seperti teks audio atau waktu tes yang diperpanjang. Soal nomor 6, etiologis, faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor pertama, etiologis. Penelitian menggunakan teknologi neuroimaging seperti fMRI dan PET scan menunjukkan bahwa anak dengan kesulitan belajar spesifik memiliki perbedaan dalam struktur dan fungsi otak dibandingkan anak tanpa KBS.
Pada anak dislesia misalnya ditemukan aktivitas yang berbeda pada area otak yang menangani perumusan fonologi, terutama di area temporal partikel kiri dan area occipito-temporal. Selain itu, disfungsi pada sistem saraf yang mengatur atensi, memori kerja, dan kecepatan merespon juga berkontribusi terhadap kemunculannya KBS. Dampak pada fungsi belajar, anak mengalami kesulitan memproses informasi dan kecepatan dan akurasi yang dibutuhkan di kelas reguler, bukan karena tidak mau, tapi karena sistem saraf yang bekerja secara berbeda. Faktor kedua, genetik. KBS memiliki komponen herediter yang kuat. Penelitian pada kembar identik menunjukkan tingkat heritabilitas dislesia mencapai 50-70%. Artinya jika salah satu orang tua mengalami dislesia, kemungkinan anak mengalami jauh lebih besar. Gen-gen yang terlibat antara lain DCDC2 dan KIAA 0319 yang berperan dalam migran sel otak pada masa perkembangan janin. Dampak bagi guru, riwayat keluarga perlu digali sebagai bagian dari asesmen. Jika ayah atau ibu siswa dulu juga kesulitan membaca, ini bisa jadi petunjuk penting. Yang perlu dipahami, etiologi neurologis dan genetik tidak bisa berarti kondisi anak tidak bisa ditangani dengan intervensi yang tepat. Dan sedini mungkin anak tetap dapat berkembang secara optimal. Soal nomor 7, dampak psikologi. Learner helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari adalah kondisi psikologi di mana seorang percaya bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan mengubah hasil yang lebih buruk sehingga berhenti berusaha sama sekali. Konsep ini pertama dikembangkan oleh psikologi Martin Seligman melalui penelitiannya. Pada anak kesulitan belajar, helpless terbentuk melalui siklus yang berulang. Anak berusaha keras, mengalami kegagalan berulang. Kegagalan ditafsirkan sebagai bukti ketidakmampuan yang permanen. Anak kehilangan motivasi, anak berhenti mencoba. Guru menafsirkan ini sebagai kemalasan, anak semakin tersisih, dan ini siklus yang terus berputar. Bagaimana kondisi ini berbentuk di sekolah secara konkret? Pertama, melalui kegagalan yang tidak dipahami. Ketika anak gagal lagi dan lagi, tanpa mendapatkan penjelasan mengapa dan bagaimana mengatasi, mereka membangun atribusi internal yang stabil. Saya memang bodoh dan tidak bisa. Kedua, melalui perbandingan sosial yang tidak adil, anak terus dibandingkan dengan teman yang belajar dengan cara berbeda. Ketiga, melalui respon guru yang tidak empatik, komentar negatif, rasa malu di depan kelas, atau diabaikan. Dampak yang sangat serius, anak kehilangan motivasi belajar, menunjukkan gejala kecemasan, bahkan depresi, dan dalam jangka panjang, learning helpless bisa meluas ke seluruh area kehidupan. Peran guru menciptakan pengalaman sukses yang terstruktur, memberi umpan balik spesifik dan positif, serta membantu anak membangun keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang dengan strategis yang tepat. Soal nomor 8, komorbiditas KBS dan ADHD. Komorbiditas adalah kehadiran dua atau lebih kondisi atau gangguan secara bersamaan pada satu individu. Dalam konteks kesulitan belajar, komorbiditas sangat umum terjadi. Artinya seorang anak bisa mengalami lebih dari satu kondisi sekaligus yang saling mempengaruhi, memperumit kebutuhan penanganan. Hubungan KBS dan ADHD adalah satu komorbiditas yang paling sering ditemukan. Penelitian menunjukkan bahwa 25-40% anak dengan dislesia juga memenuhi kriteria ADHD dan sebaliknya. Mengapa bisa bersamaan? Karena keduanya berbagi faktor neurologis yang tumpang tindih, terutama di area fungsi
eksekutif otak meliputi memori kerja, atensi, dan kontrol impuls. Bayangkan situasi di kelas seorang siswa yang tidak bisa membaca dengan lancar karena disleksia dan tidak bisa duduk diam lebih dari 5 menit, serta sering melamun karena ADHD, inatensi. Guru berdampak dengan tantangan berlapis. Jika hanya satu kondisi yang ditangani, hasilnya tidak akan optimal. Anak dengan komorbiditas KBS ADHD seringkali tampak sangat tidak terorganisir, lupa instruksi, pekerjaan tidak selesai, tertulis berantakan, dan mudah frustasi. Ini bukan kenakalan, ini manifestasi dua kondisi neurologis yang bekerja bersamaan. Implementasi bagi guru, pendekatan harus terpadu. Akomodasi untuk kesulitan membaca menulis dikombinasikan dengan strategi manajemen atensi, instruksi singkat, tempat duduk strategis, check-in berkala, dan memberi tugas yang dipecahkan menjadi langkah-langkah kecil. Soal nomor 9, identifikasi dini. Mengapa sangat penting? Identifikasi dini berarti mengenali tanda-tanda kesulitan belajar sedini mungkin. Idealnya sebelum anak mengalami kegagalan berulang-ulang di sekolah. Dari perspektif perkembangan otak manusia memiliki periode sensitif yang disebut window of opportunity, masa ketika otak paling plastis atau mudah dibentuk dan paling responsif terhadap intervensi. Konsep ini dikenal sebagai neoplastisitas. Untuk kemampuan membaca dan bahasa periode paling kritis adalah usia 5-8 tahun. Semakin dini intervensi diberikan, semakin besar kemungkinan otak membentuk jalur-jalur baru yang mendukung pembelajaran. Data dari National Institute of Child Healthy menunjukkan fakta yang sangat mengejutkan. Anak yang mendapatkan intervensi intensif di kelas 1 SD memiliki kemungkinan 90% untuk mencapai kemampuan membaca normal. Intervensi yang sama di kelas 3 SD hanya memiliki sekitar 75%. Anak di kelas 5 ke atas angkanya turun drastis. Itu menunjukkan betapa krusialnya setiap tahun yang berlalu tanpa identifikasi. Dari perspektif psikologi, setiap tahun tanpa identifikasi adalah satu tahun lagi di mana anak mengalami kegagalan berulang, membangun harga diri negatif, dan mengembangkan learned helpless. Semakin lama tidak teridentifikasi, semakin dalam luka psikologi dan semakin sulit dipulihkan. Peran guru kelas awal sangat vital. Mereka adalah lini pertama yang bisa mendeteksi tanda-tanda awal dan melakukan rujukan segera. Sebagai calon guru PLB, kita adalah ujung tombak identifikasi dini ini. Soal nomor 10, prosedur screening kesulitan belajar di sekolah. Langkah 1, observasi awal. Langkah 1, observasi awal. Guru melakukan pengamatan sistematis terhadap perilaku belajar siswa di kelas yang diamati pola kesalahan dan membaca dan menulis, kecepatan pengerjaan tugas, kemampuan mengikuti instruksi, perilaku saat belajar seperti menghindar atau sering bengong, dan memperbedaan antara kemampuan lisan dan tertulis. Observasi dilakukan secara berkelanjutan minimal 4-6 minggu dan didokumentasikan dalam catatan anekdotal. Langkah 2, pengumpulan data awal. Guru mengumpulkan sampel pekerjaan siswa dalam bentuk portofolio, hasil ulangan, dan catatan kehadiran. Informasi dari orang tua juga digali, riwayat perkembangan anak, riwayat keluarga, dan kondisi di rumah. Langkah 3,
screening formal. Menggunakan instruksi screening terstandar, tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sederhana yang dibandingkan dengan normal kelompok usia. Penting dipahami, ini bukan diagnosis, hanya proses penyaringan awal untuk menemukan apakah perlu tindakan lebih lanjut. Langkah nomor 4, analisis dan interpretasi. Tim sekolah yang terdiri dari guru kelas, guru BK, dan kepala sekolah berkumpul untuk mendiskusikan hasil observasi dan screening. Di sini ditentukan apakah anak cukup ditangani dengan diferensiasi di dalam kelas atau perlu asesmen lebih lanjut oleh ahli. Langkah 5, rujukan jika identifikasi kuat mengarah pada kesulitan belajar spesifik. Anak dirujuk ke psikologi pendidikan, dokter anak neurologis, atau lembaga asesmen khusus. Guru menyiapkan laporan tertulis berisi hasil observasi dan screening sebagai bahan asesmen lanjutan. Langkah 6, tindak lanjut. Berdasarkan hasil asesmen profesional, guru bersama tim menyusun program intervensi, bisa berupa IEP atau Individu Education Program, atau akomodasi khusus di kelas reguler. Peran guru seluruh proses ini sangat sentral sebagai pengamat. Pertama, pengumpulan data, pelaksanaan screening, koordinasi rujukan, dan pelaksanaan intervensi. Tanpa guru yang peka terlatih, seluruh sistem ini tidak akan berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.